Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Febianti Puspitasari. Kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial gimana caranya kita bisa mendownload atau mengunduh gambar-gambar yang kita inginkan gitu ya. Misalnya gambar pemandangan atau misalnya gambar masjid ya. Nah, ini kan deket-deket Idul Fitri, kita udah berada di penghujung bulan Ramadan. Tentunya kita pengen nanti bikin kartu ucapan selamat Idul Fitri gitu kan ke kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, mengingat saat ini kondisi pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Maka cara yang paling efektif tanpa mengurangi esensi, kita juga bisa mengirim kartu ucapan selamat Idul Fitri kepada teman-teman kita. Nah, langsung aja teman-teman. Di sini banyak sekali gambar-gambar. Nah, ini adalah aplikasi Pinterest ya. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu ini pakai aplikasi apa, ya kalian wajib download dulu dari Play Store ya. Nah, nanti setelah di-download, maka ikonnya seperti ini. Ya, seperti ini Pinterest nih ya, yang backgroundnya merah terus ada tulisan P di situ ya. Ini aplikasinya namanya aplikasi Pinterest. Nah gitu. Nah langsung aja. Cara pertama adalah kita tentukan dulu kategori apa atau tema apa yang akan kita cari ya. Jadi misalnya gini, langsung aja di bawah ini ada icon ya, ada icon kaca pembesar, langsung kita klik. Terus kita ke atas ya, dicari ide. Misalnya kita pengen cari gambar apa, landscape ya, landscape. Nah coba landscape design atau landscape fotografi, kita ini aja yang atas ya, kita coba. Nah ini udah dapet ya, kita tinggal pilih mana yang akan kita suka, mana yang akan kita download ya, kita sukanya yang mana. Misalnya ini nih. Nah ini ya, misalnya ini gambarnya. Nah terus gimana caranya untuk mendownload ini? Di bawah ini kan ada icon WhatsApp ya, ada baca, simpan, dan titik 3. Kalau misalnya kita klik simpan, nah ini ya, kemudian ini hanya tersimpan di aplikasi Pinterest tanpa bisa kita lihat di galeri foto kita gitu. Jadi misalnya nih ya, saya kan udah buat folder nih, ada folder desain dakwah, ada fotografi, ada pemandangan. Nah yang tadi ya kita back dulu ya. Ini kalau misalkan kita klik simpan ya, kemudian saya masukin ke folder ini pemandangan. Nah ini berarti gambar ini sudah tersimpan di folder tadi. Cuman gambar ini belum bisa kita gunakan kalau belum kita download atau belum kita unduh ya. Ini gambarnya ya. Terus gimana cara mendownloadnya? Langsung aja di titik 3 di pojok kanan bawah itu kan ada titik 3. Langsung kita pilih yang unduh gambar. Nah itu ada tulisan gambar diunduh. Berarti gambar ini sudah bisa kita lihat di galeri foto kita. Nah coba kita cek ya, galeri foto. Di galeri kita pilih yang folder pin. Nah ini ya, ini tadi gambar yang sudah kita unduh dari Pinterest ya. Kalau misalnya kita pengen cari gambar lagi ya, kita masuk lagi ke aplikasi Pinterest tadi ya. Nah ini kita back aja. Terus misalnya kita mau ganti tema nih, misalnya kita cari gambar masjid ya. Di sini kebetulan saya udah pernah nyari, jadi di pencarian bawah ini sudah ada masjid. Cuman nggak apa-apa, kita coba ini lagi ya, kita cari lagi atau browse lagi masjid ya, masjid Indonesia deh coba. Nah kita klik. Nah ini ya, ada banyak macam gambar-gambar masjid ya. Yang ini bisa kita jadikan background untuk mendesain kartu ucapan selamat Idul Fitri kita. Misalnya ini ya. Sama caranya ya, langsung aja kalau kita pengen ambil gambar ini, kita download aja. Caranya sama tadi ya, ketik pilih titik yang 3 itu, terus langsung aja unduh gambar. Dan gambar ini udah bisa kita lihat di galeri ya.
begitu seterusnya ya. Silakan nanti teman-teman cari sendiri ya kategori apa yang dipengenin. Insya Allah di aplikasi ini banyak banget ya. Ini juga ya, ini gambar masjid ini juga kita pengen download, unduh gambar. Nah itu ya, berarti dari awal tadi kita udah mendownload 3 gambar. Coba kita cek di galeri ya, pin ya. Nih, ini udah masuk semua ya. Ini tadi gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga. Nah berikutnya kita langsung ke aplikasi Pixel Lab ya untuk mendesain kartu lebaran. Kalau belum punya harus download dulu dari Play Store. Ini tampilan Pixel Lab kalau kita pertama kali buka. Ya, kita delete dulu nih gambar tulisan new text-nya, kita delete dulu. Ya. Terus kita pilih image size ya. Jadi kalau kartu lebaran itu pengennya lebih panjang ke bawah, jadi headnya kita tambah ini. Kita tambah ukurannya, terus klik OK. Nah, ini macam-macam yang bisa kita bikin. Nah, ya. Setelah itu kita ubah dulu backgroundnya jadi warna putih. Terus kemudian kita import gambar dari hasil download dari Pinterest tadi ya. Kita pilih yang kita coba ini deh. Nah ini kayaknya ukurannya kurang sesuai ya dengan ukuran background yang tadi. Nah kan terlalu pendek ya. Kita delete aja dan kita import gambar yang lain, yang masjid yang tadi aja. Kita klik import lagi. Yang tengah harus diaktifin itu ya, yang segi 6 di tengah itu. Kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita atur. Ya, ini terserah dari selera kita masing-masing, kita mau bikinnya seperti apa. Nah, ketika kita mengatur gambar, maka icon yang harus aktif itu yang di tengah bawah, segi 6 double itu ya. Kalau untuk tulisan itu yang di sebelah kirinya, icon huruf A gede. Nah ini kita mau pasang teks nih, A nya diaktifin. Terus kemudian kita klik plus yang di kiri pojok atas itu. Nah, kemudian kita edit, kita kasih tulisan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Iya, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah ini tampilan dasarnya. Kemudian kita mau atur, kalau mau bikin tulisan ini lebih gede berarti kita ke size-nya kita atur. Ini ya bisa digedein, dikecilin ya, kita pilih segini aja. Kemudian klik centang. Nah terus kalau mau dibikin tulisannya agak bervariasi, kita pilih font. Ya ini deh yang kita pilih ya, kita coba. Terus kemudian kita atur lagi. Kalau mau bikin tepi tulisan itu warna berbeda ya, misalnya kita mau kasih pinggiran tulisannya dengan warna yang kontras, misalnya kita masuk aja ke stroke, menu stroke ini. Nah kita aktifin enable, pilih colornya. Bisa kita coba-coba ya, apa yang mau kita, warna apa yang mau kita pilih. Kita coba-coba aja sesuai dengan kreasi kita. Karena kalau kreativitas itu kan nggak bisa dipaksain ya, tergantung dari selera kita. Ini misalnya saya pilih warna ungu. Terus kayaknya ini backgroundnya mau saya ganti deh warna hitam ya, jadi biar lebih kontras nanti. Kita ke tengah, sebelahnya itu maksudnya. Kemudian kita pilih color, kita rubah jadi backgroundnya hitam. Klik centang, klik tanda centang.
Terus tulisan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah ini sepertinya kita kasih stroke yang kontras ya. Kita masuk ke stroke lagi. Kita kasih warna putih pinggirannya. Biar kontras dan semakin jelas ya, karena backgroundnya gelap. Nah gitu ya. Terus untuk menebalkan stroke width-nya kita tambah. Nah ini hasilnya. Ya bisa kita atur. Nah seperti ini, kemudian jangan lupa klik centang. Nah udah jadi. Ingat ya teman-teman, kalau untuk mengedit tulisan berarti yang diaktifkan adalah tulisan A gede itu di bawah kiri ya, kiri sebelahnya buletan-buletan. Kalau untuk gambar yang diedit maka yang harus aktif adalah menu yang tengah segi 6. Nah ini kayaknya ukurannya kita kurangin bawahnya ya, kita kurangin height-nya. Nah gitu. Kemudian background gambar masjidnya ini bisa kita tarik ke bawah agar full ya, sesuai dengan ukuran backgroundnya. Kemudian kita mau bikin tulisan mohon maaf lahir dan batin, bisa di copy dari tulisan Selamat Idul Fitri. Klik copy bawah. Ya, ini menyesuaikan backgroundnya dulu. Ya, nanti untuk finishingnya bisa kita sesuaikan lagi. Kalau untuk pengerjaannya masih belum selesai nggak apa-apa. Seperti ini kita copy tulisannya. Nah ini, terus kemudian kita edit ya. Ganti dengan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Klik OK. Ya udah jadi, tinggal kita atur aja. Kalau misalnya kurang gede atau kurang kecil ya, kita ke size. Terus kita mau atur tulisan mohon maaf lahir dan batinnya ini biar ada di tengah ya. Terlebih dahulu kita enter dulu lahir dan batinnya, jadi biar jadi 2 baris yang rapi begitu. Terus kita pilih align ya, align rata tengah ya. Nah begitu. Klik centang. Kemudian kita geser ke bawah. Disesuaikan ya dengan selera masing-masing. Kalau ini adalah contoh desain yang sangat-sangat sederhana. Jadi memanfaatkan background yang tadi udah kita download dari Pinterest. Kemudian kita kasih tulisan, masuk ke aplikasi Pixel Lab. Selamat Idul Fitrinya kita mau gedein, bisa langsung ditarik dari ujung-ujungnya. Bisa juga kita ke menu size ya. Nah ini agak lari-lari nih tulisannya ya. Kita atur aja, disesuaikan. Ya kayaknya udah pas lah segini. Ya ini masih untuk pemula ya teman-teman. Jadinya bikinnya desainnya yang sangat-sangat sederhana, tapi dengan variasi tulisan yang udah lumayan artistik ya. Jadi ada tepian dari tulisan itu dengan menu stroke tadi. Kemudian kalau ucapan ini mau kita tambah dengan foto, bisa aktifkan yang bawah itu ya, segi 6 bawah. Kemudian kita pilih import gambar yang sudah kita potong atau kita hilangkan backgroundnya. Nah karena ini adalah contoh, saya mau pasang gambar atau foto anak saya. Ini yang udah saya hapus backgroundnya. Ya ini sekedar contoh aja. Bisa nanti ditambah dengan foto keluarga kita gitu ya. Dan juga dikasih nama, misalnya ucapan ini dari keluarga besar siapa, atau misalnya nama kepala keluarga dan keluarga gitu bisa ya. Jadi ini sekedar contoh aja. Terus gambar atau foto yang udah di crop atau dihilangin backgroundnya ini mau saya tebelin pinggir-pinggirnya biar lebih jelas gitu ya.
pakai menu stroke juga. Jadi ingat, kalau gambar berarti yang diaktifkan adalah menu segi 6 yang ada di tengah. Kalau tulisan itu adalah icon huruf besar A yang ada di sebelah kiri segi 6 itu. Nah, ini kita mau pasang tulisan ya, karena ini contohnya gambar anak saya, maka namanya juga anak saya ya. Edit ya, teksnya dihilangin, kemudian kita tulis nama. Ini Ahmad Syafiq, keliru ini, Syafiq ya, An-Nabil. Kemudian klik OK. Nah, ini tinggal kita atur aja sesuai dengan selera kita. Model tulisannya, fontnya, kemudian ukurannya bisa kita atur ya. Misalnya kita nggak suka dengan font ini, bisa kita pilih dari font yang lain. Ukurannya juga sama, bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, nanti dicoba-coba aja ya menu-menunya, yang pasti kata kuncinya di situ. Kalau tulisan yang mau kita rubah gitu, maka yang harus aktif itu icon huruf A di bawah itu. Kalau gambar yang mau kita rubah, kita tambah gitu ya, itu adalah icon sebelah kanannya huruf A. Kita coba ganti fontnya ini ya, biar lebih artistik dan gak terlalu resmi gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita tebelin pinggirannya itu dengan menu stroke ya, yang tadi. Misalnya kita rubah jadi putih, terlalu nutup ini ya. Ya, pokoknya kalau mau nebelin pinggiran dari tulisan itu, masuknya ke menu stroke yang bulat itu. Atau kita mau pilih default tulisan yang udah disediain sama Pixellab ya. Masuk aja ke styles yang tadi ya, yang ikonnya seperti kipas. Ini kita rubah fontnya aja deh. Ahmad Syafiq An-Nabilia ini ya. Ya, ini sekedar contoh, sangat sederhana. Insya Allah kalau pelan-pelan ngikutin tutorial ini bisa gitu ya. Ukuran dari kartunya juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan selera kita. Mau dibikin square gitu ya, atau mau dibikin ukurannya ke bawah itu lebih tinggi, tinggal diatur aja di titik 3 yang ada di pojok kanan itu ya. Masuk ke image size. Ini ya, ini sekedar contoh ya. Bawahnya udah ada fotonya juga, terus nama ya, seperti itu desainnya. Lalu kemudian kita save as image ya, save as image. Kita simpan gambar ini, formatnya kita pilih, bisa JPG, bisa PNG. Kemudian dimensionnya juga bisa kita pilih, mau default, custom, low, medium, high, atau terserah ya. Very high berarti kualitas gambarnya itu semakin bagus. Nah, ini kita cek di galeri ya, tadi udah tersimpan. Nah, ini ada galeri Pixellab di sini. Nah, ini tadi desain yang udah kita bikin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih.